Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi shalah wa ja'ala jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat salat nenek udah juni hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, wabil khusus jamaah kajian subuh, para tamu Allah di rumah Allah yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Mengawali kajian subuh kita pada kesempatan kali ini, tentunya kita kembali sampaikan dan ungkapkan rasa puji dan syukur dan sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan setidak-tidaknya untuk mempersiapkan bekal dan saranca-rancanya dan seelo-elonya dan sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya kematian yang akan mendatangi kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan hadir dan duduknya kita risiko bersama-sama beribadah, itu salah satu bukti nyata dari awak kepada Allah bahwa kita ingin kehidupan awak nanti di yaumil akhir sesuai dengan doa dan najak kita ucapkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang kita harapkan dari Allah dengan istiqamahnya kita melaksanakan ibadah dengan istiqomah dan mengikuti kajian-kajian. Kemudian salawat beriring dengan salam dan pesan-pesannya kembali kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, tambatan cinta dan sayang kita, orang yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang kami hormati dan insyaallah kita sedunia dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang tadi malam, di mana tadi malam kita telah membicarakan sirah nabawiyah saat Nabi berusia 35 tahun. Berarti kejadian itu terjadi 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahwa di usia itu beliau ikut dalam kegiatan berupa renovasi ulang kembali Ka'bah. Jemaah yang kami hormati dan dirahmati Allah, di saat Nabi berusia 40 tahun, beliau sudah mulai resah dan gelisah melihat kondisi kota Mekah ketika itu. Dan Bapak Ibu, itu sebenarnya terjadi karena apa? Karena memang kebersihan hati beliau. Kita dulu sampaikan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisi garis keturunan beliau juga memiliki bapak yang hatinya bersih. Dan rasanya Bapak Ibu mudah-mudahan sudah memahami bahwa Abdullah ayah Nabi itu adalah seorang laki-laki yang memiliki hati yang sangat bersih. Kalau dibuka seketik cerita Bapak Ibu, bahwa Abdullah ayah Nabi itu kan 10 orang bersaudara. Dari 10 itu Abdullah adalah yang paling tampan dan paling gagah.
apa nomor satu itu. Ya, kalau tiba di kampung bunga desa namanya Bapak Ibu. Jadi ayah Nabi itu yang bernama Abdullah, seorang laki-laki tampan dan sangat tampan. Hatinya bersih, orangnya cerdas, akhlaknya juga bagus. Ibu Nabi cantik luar biasa. Juga orangnya baik, akhlaknya juga mulia. Nah, hasil perpaduan yang berdua ini lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selama itu kan dapat ilmu bahwa Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf, kejadian satu kali rombongan Indo-Indo sedang membuka mangga, sedang ngasih menyai membuka mangga, ada desainnya, sebabnya mengkotangan, tak mencari Nabi Yusuf. Ya, bayangkan Bapak Ibu, tidak sadar kalau yang bersahi itu tanah. Sementara kata Ustaz Adi Hidayat Al-Mufarraq, ketampanan Nabi Muhammad 40 kali lipat di atas Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, paralah tampannya Nabi Muhammad itu. Mana dapat bayangan? Kalau Nabi Yusuf saja sudah begitu mempesona ketika itu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang putus, sebab kenapa? Karena memang belum berasal dari seorang bapak yang tampan, hatinya juga bersih. Kebersihan hati Nabi itu menyebabkan beliau tidak nyaman melihat kondisi Mekah yang na'udzubillah misalnya. Bagaimana kondisi Mekah ketika itu? Mekah itu Bapak Ibu bergelimang dengan maksiat, zina terang-terangan, judi sudah menjadi kebiasaan. Mabuk-mabuk itu bukan hal yang aneh, membunuh juga sesuatu yang sudah biasa. Mencari kondisi itu Bapak Ibu Nabi sudah tidak nyaman, tapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ketika itu juga syariat belum turun. Nah, disebabkan hal itu, ketika Nabi sudah tidak bisa lagi melihat kondisi itu, akhirnya Nabi mengasingkan diri, yang kemudian dikenal dengan istilah uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah adalah mengasingkan dirinya Rasulullah SAW sama Nabi baik di Gua Hira. Di mana letak Gua Hira itu? Menurut Bapak Ibu, Gua Hira di Mekah, di Madinah. Kecil Pak Haji di Mekah, kecil Ibu. Salah kecil. Mana letak Gua Hira? Mekah, Madinah. Di atas bukit apa? Jadi bukit Jabal Nur. Kalau Bapak Ibu pernah naik ke bukit itu, sedang ngelotnya sesangok dia tuh, lumayan tingginya tuh Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, sempat sekali sampai di mulut gua itu, gua Hira itu. Cuma kita ingin kembali, pernah kita sampaikan di situ, tekan aja. Kalau Bapak Ibu membayangkan gua itu bentuk lubang Jepang, gua Hira tidak seperti itu. Gua Hira itu cuma celah batu yang terletak di kalau kita naik dari situ Bapak Ibu, tarik kaki nanti di balik sebelah kamarinya Pak. Jadi naik ke puncak, turun balik arah kamari, nanti ada celah batu di atas sebelah kamarinya dari bukit Jabal Nur. Dan itu di lereng bukit ya. Ketinggiannya lumayan Bapak Ibu, sekitar 700 meter lah itu kan ya, sampai 1 kilo. Kalau sempat jatuh itu Bapak Ibu itu gunung-gunung ke bawah, itu sedang ngelot itu ke bawah. Ya batu cadas Bapak Ibu. Ya, dan Abu naik kata itu cukup kesulitan. Kenapa? Jadi kalau memang bukitnya terjal, posisinya miring. Dan itulah dibuat janjang. Lalu baalah cara Nabi naik kata itu tidak pakai jenjang. Dibuat jenjang darurat lagi. Ketika itu tidak. Nabi naik kata itu Bapak Ibu, masalah Nabi ke dalam gua, nanti disebut Gua Hira itu cuma celah batu. Dan di dalam cuma bisa duduk paling tinggi jongkok. Kalau tak ada bergantung bunuh-bunuh di lonteng di batu itu. Disitulah Nabi mengasingkan diri, yang kemudian Bapak Ibu datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Nah, ketika itu apa kata Jibril kepada Nabi? Apa yang diucapkan oleh Jibril?
ini menjadi salah. Apa arti iqra? Baca. Kalau sekedar membaca, orang Arab pintar membaca. Sentiang Bapak Ibu. Orang Arab Mekah itu entah mana jadi orang Minang. Iya, betul. Mereka kan pedagang antar kota, antar provinsi. Biasanya kalau orang Mengaleh itu jadi atau bodoh. Kalau bodoh nggak mungkin dia menjadi benar. Orang Arab Mekah itu pintar, cerdas. Mereka bisa tulis baca. Kalau cuma berhenti di iqra, Bapak Ibu, maka tidak ada gunanya itu perintah. Makanya sambungkan langsung iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa bedanya Ustaz? Kalau cuma sekedar baca mereka bisa baca. Tapi yang belum itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan manusia. Mereka tak kenal Allah ketika itu. Samalah dengan ayat Bapak Ibu fawaidul lil. Sambungkan ayat, jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ Bapak Ibu taniyai wa sadonya narajin sholat. Celakalah orang yang sambungkan. Bagaimana? Kenapa dia celaka? Apa sambungan ayat? Apa sambungan ayat? Fawaidul musallin alladzina nahum an salatihim. Ya, jangan berhenti di situ. Sambungkan terus. Kenapa? Karena kalau digantung di situ tiba artinya tidak bermasalah. Celakalah orang yang sholat. Kalau celaka orang sholat itu kalau bercanda sholat kita. Orang yang sholat yang mana? Alladzina hum an salatihim. Nah itu maksud. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat tertentu yang memang mesti disambungkan, sambungkan, jangan hentikan di situ. Kenapa? Kalau kita hentikan di situ nanti artinya putus dan akan membuat nanti ada persoalan. Begitu juga dengan kalimat itu. Ketika Jibril berkata kepada Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, awalnya memang kata Jibril Iqra. Kata Nabi ma'ana biqari, aku tidak pandai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Jibril menyampaikan itu dalam satu dikatakan bahwa Jibril itu Bapak Ibu tampil dengan wujud asli, besar, gadang Bapak Ibu, dan itu mengapuam di awan-awan. Sudah hatinya paci dulu tuh Nabi itu. Disuruh Nabi mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu yang sampai nanti di 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sambungannya khalaqal insana min alaq atau alaq. Jangan hilangkan qalqalahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sambungannya lagi. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terakhir. Tapi ada boleh enggak? Ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu yang Nabi terima ketika pertama kali belum mendapatkan wahyu. Nah, Bapak Ibu, sesudah itu Nabi menggigil pulang. Kenapa? Bapak Ibu dekadonan pertama memang Bapak Ibu Nabi tak kaji mencari Jibril yang begitu besar. Di situ dijelaskan Bapak Ibu, dan termasuk saja penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat. Ketika itu Jibril tampil dengan wujud aslinya, belum besar, dengan pakaian seperti orang pakaian putih itu Bapak Ibu, dan itu tak duduk mengambang ketika itu. Ini pacilon Nabi surang dia ke bukit, puncak bukit pun oleh Bapak Ibu. Wajar tak Nabi ketakutan? Wajar. Kenapa? Nabi kan manusia biasa. Nabi kan bukan Superman. Walaupun nanti Nabi memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek kalau beriswakin Nabi pulang sampai di rumah, apa kata Nabi kepada Siti Khadijah? Zammiluni. Apa sikap Siti Khadijah? Siti Khadijah tersenyum. Jadi Bapak Ibu, biar Siti Khadijah ataupun Nabi Muhammad, orang itu sama-sama murah senyum. Bu, Ibu di rumah senyum di kepak pajak.
Bapak Ibu, ya kita katakan begitu juga dengan kita kaum bapak. Ambo katakan senyum itu ibadah. Kenapa? Nabi juga murah senyum, Pak. Bahkan pada saat kondisi ketika pertanyaan tidak terjawab, Nabi juga tetap senyum. Tidak bagi Nabi. Kan pernah yang sampaikannya sih kalau Bapak Ibu, seorang Arab Badui datang menemui Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasul, mata sa'ah. Ya Rasul, bila kiamat terjadi. Tahu tak Nabi bila kiamat terjadi? Tak tahu, tapi berang Nabi. Tak, aku tetap senyum kan Nabi. Tak dulu Nabi bagi-bagi. Kadang-kadang ada oknum ustaz bertanya jemaah, tak kata jawab, yang senyum begini dia Pak. Ibu ada tanya macam, dia ibu keren je. Ibu kata jemaah ingin tahu, wajar-wajar saja. Bapak Ibu, Siti Khadijah tersenyum dulu. Kenapa? Karena beliau ingin menenangkan suami beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pun pelajaran bagi ibu-ibu uni-uni ambo. Kalau suami pulang ke Ranjung, latihan beliau sambutan pertama adalah dengan lebih bekerja nanti salamualaikum, jujur padaku. Enggak. Ibu kalau menurut apa-apa, apa ibu-ibu pun dan rancak pada senyum galak itu bilo Pak. Ketika dapat peti, itu yang salah itu Bapak Ibu. Itu senyum meletup bantu bulan sampai balik. Tapi coba bahkan kadang Bapak Ibu dapat pun kadang-kadang mesti bakal bilo kalau jumlahnya kurang pada besok. Ya kan? Kalau besok ibu-ibu dia GPT belanja sebulan 3 juta contoh. Januari, Februari yang 3 juta jadi sekali murah tuh. Masih bisa senyum tak? Bulan Januari dapat dia GPT belanja dia BM 3 juta. Bulan Februari nanti 3 juta jadi 1 juta 500 masih bisa senyum tak menerima? Usahawan. Dan sejalan murati ini jadi 500 saya masih bisa senyum tak? Kawinkannya tuh coba lihat kamu sampai kali. Apa ceritanya? Kamar apa ini lagi? Bapak Ibu, kamu katakan ya butuh uang iya. Cuman kita belajar Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah menyikapi Nabi yang pulang ketakutan menggigit? Dia tersenyum dulu. Nah, Bapak Ibu sudah itu langsung sigap beliau biasa. Kemudian ditutup Nabi. Kemudian Nabi disabarkan. Dikata Siti Khadijah, ada apa? Kata Rasul, ya Siti Khadijah, ya Khadijah, ambo tadi di Gua Hira didatangi oleh seseorang yang ambo tidak pernah masuk selama bulan. Dengan ciri-ciri seperti itu. Nah, apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, apa yang engkau terima itu sesuatu yang datang dari Tuhan. Cuma Siti Khadijah tidak paham, tapi dia yakin itu sesuatu yang datang dari Tuhan, yang modal itu bukan manusia. Nah, sesudah itulah Bapak Ibu yang dirahmati dan dirahmati Allah, Nabi menyadari kalau itu isyarat dan tanda beliau akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang menghormati, itu saat pertama di mana Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam usia 40 tahun, dan itulah kita tahu selanjutnya dia teh bukit atau gunung Bukit Jabal Nur dan di dalam Gua Hira. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, setelah wahyu itu turun Bapak Ibu, Nabi belum melakukan tugas apa-apa. Sampai kemudian Bapak Ibu turunlah Jibril menyampaikan ayat Al-Mudaththir 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Nah, ayat itu nanti yang menjadi dasar bagi Nabi untuk menyampaikan risalah Islam yang yang Allah turunkan kepada beliau dan mesti disampaikan kepada masyarakat ketika itu. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah dakwah itu, mulailah beliau mendapatkan tantangan dari keluarga sendiri. Yang paling kareh melawan Nabi adalah dari keluarga beliau. Siapa?
apa Nabi? Adik atau kakak apa Nabi? Adik. Jadi Abdullah itu dunsana beliau 10 di beliau sadonya. Yang paling kadang namanya Al-Harith, nomor 2 Az-Zubair, nomor 3 Abu Talib, nomor 4 Abdullah, nomor 5 Hamzah, nomor 6 Abu Lahab, nomor 7 Al-Ghaidar, nomor 8 As-Safar, nomor 9 Al-Muqawwam, nomor 10 Abbas. Jadi orang yang termasuk paling keren dari lingkungan keluarga yang menentang dakwah Nabi adalah Abu Lahab. Dan itu pun pelajaran bahwa Bapak Ibu, kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, kadang-kadang yang paling kareh melawan itu keluarga sendiri. Itu terjadi di diri Nabi. Abu Lahab itu adik kandung adik apa Nabi itu Bapak Ibu. Cuman apakah ibu atau tidak dijelaskan. Bapak Ibu, dari 10 orang saudara bapak Nabi itu yang dinyatakan kandung itu adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib itu dunsana kandung dari Abdullah. Kalau sakandung itu berarti sebapak, seibu. Dek karanu anak Abdul Muttalib yang laki-laki 10 orang, yang perempuan berapa orang Bu? 6 orang, barang jumlah sadunya itulah pastinya gitu. Nah, dan itu berkemungkinan besar memang istrinya tidak surang. Cuman antara Abdullah dengan Abu Talib itu berdunsanakan doang loh. Ayah samo, mandeh pun samo. Cuman dengan yang lain itu tidak ada informasi dan berita yang kita dapatkan di kitab Sirah Nabawiyah yang lama sampaikan ke Bapak Ibu. Kita tidak temukan. Tapi antara Abdullah dengan Abu Talib itu adalah saudara kandung dan satu bapak dan satu ibu. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi mulai menyampaikan risalah Islam secara sembunyi-sembunyi, termasuk yang menjadi rintangan paling berat itu adalah kaitik beliau surat, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab bukan cuma dia saja, termasuk juga dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Apa arti Ummu Jamil? Ibu yang cantik. Memang bin Abu Lahab orang cerah. Bapak Ibu, dari mana kita tahu sejarah itu? Dari Al-Quran. Ada musalahnya Al-Lahab. Kita baca surah Al-Lahab lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi lakan kolahnya wa tab terus. Jalekan ma'alna an atau an itu an ma'alna an huma luhu wa ma kasab terus. Ada yang salah sebagian, bukan sayas tapi sayos. Itu surat. Sama kita membaca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Jangan baca bi'as. Kalau bi'as itu salahnya fatal. Kenapa? Karena huruf sin, huruf sad kita ganti dengan sin. Yang pasnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as bi'ashabil fil. Sama jangan tadi kita kembali sudah sebut. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran. Za atau za? Dengan zai atau dengan zal? Abida zai juga. Yang pertama melafazkan. Kalau zai pungguang lidah waktu tiba di langit-langit. Kalau zal ujung lidah tiba di ujung gigi bagian muka. Jadi kalau bapak ibu tidak tahu gigi bagian muka, itulah payah membacanya. Kalau melasui menyindir. Jika maka tidak alat. Makanya kata Nabi izin seketik bapak ibu mempelawih kajian seketik masalah tajwid. Kata Nabi kan igtanim khamsan qabla al-khamsin. Raih yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu? Sihataka qabla maradika. Raih sehat sebelum datang masa
Artinya apa? Selagi gigi masih cukup, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Kenapa? Ketika gigi lah mulai pahit, cie, apalagi bagian buku, itu akan menggaduh nanti kefasihan kita. Kenapa? Karena huruf zal itu membacanya memang lidah kau diletakkan di bawah ujung gigi dan di depan bagian nanti. Ya, Bapak Ibu. Tapi dan kalau zai itu zal kubah lidah letakkan kali tadi. Sayasla naran, la itu dengan zal. Galihkan zalnya. Sayasla naran dzata lahab. Terakhir. Wa amra'atuhu hammalatal latal, itu dengan ta. Latal hatab. Jangan hatab. Kalau hatab salahnya balik. Nyok latal hatab. Yang pertama tanya ketek dan kedua tanya gadan. Yang pertama bacaannya ta dan kedua bacaannya ta. Samulah mirip-mirip dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, jangan baca takim, salah jadi itu. Fatal itu salahnya. Bacanya ihdinas siratal mustaqim. Kalau membaca ta muncul panjang, membaca ta muncul kambang, bantu orang sedikit tersenyum. Kalau tidak bantu itu Bapak Ibu membaca, pasti salah bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Samu mentah kaduanya ini beda. Yang pertama tanya ta kadang tak boleh Bapak Ibu bertangkai bunci keduanya, dan kedua tanya kita rumah-rumahnya bantu apa titiknya dua. Sama aja ke Bapak Ibu. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jibiha hablum min masad. Bapak Ibu yang kami hormati, surah Al-Lahab itu menceritakan bahwa Abu Lahab itu menjadi orang yang ikut mengganggu dakwah Nabi, termasuk juga dengan istrinya. Kalau Abu Lahab langsung kepada Nabi, kalau istrinya tidak. Kalau istrinya masa? Istrinya orang yang didakwah Nabi itu udah digaduhnya. Jadi kama Nabi pai berdakwah nyuidiangan tuh Bapak Ibu, nyuidiangan. Sesudah Nabi magiah informasi untuk berdakwah ke kelompok orang, kemudiannya tertarimu di Nabi di orangnya. Kenapa? Karena Rasul itu Bapak Ibu susunan kata kalau mengecek itu Masya Allah luar biasa. Makanya ketika rencana pembunuhan Nabi itu kan Bapak Ibu usulan di usia dari Mekah itu kan ditentang oleh iblis yang menyamar menjadi laki-laki tua itu. Kecek seorang orang tokoh Quraisy usia saja dari Mekah itu. Dari Mekah kan menawar. Kecek iblis kok. Mana setuju kenapa tuan-tuan jangan lupa Muhammad itu kalau yang mengecek ndak dona ndak kata pernah menanyakan. Kenapa? Susunan kata Nabi itu bagus Bapak Ibu. Indah dan begitu mudah dicerna dan orang suka dengan cara Nabi bicara. Makanya ndak ketujuh. Cuman ketika sesudah Nabi berdakwah Bapak Ibu, kemudian orang kau ditinggalkan tiba Ummu Jamil kok. Lagi cek Ummu Jamil, si anu tiba tadi itu dia pura-pura anak tahu. Barangnya tahu gitu kan. Muhammad, oh Muhammad adik anak kakak suami oh iyo. Ajar itunya masalah Tuhan segala macam. Tuan-tuan percaya. Rasulnya kami percaya dan sampaikannya batu. Ada Jamil, tuan-tuan bodoh. Bapak bodoh. Ambo saja bini Pak Etik tidak percaya tuan-tuan bodoh tuan-tuan abang. Gagal jadi Bapak Ibu. Atau perangai Mujamil itu. Bantu itulah mereka tuh kompak laki bini menggaduh dakwah nah. Jadi kalau dulu kini orang dan karajunya menggaduh dakwah Ustaz sama jo. Abu Lahab itu kawannya Bapak Ibu. Kalau yang polisinya sama jo, Ummu Jamil itu. Ya, sejarah itu kan katanya akan terulang tapi dengan sosok yang berbeda. Betul tak Bapak Ibu? Kini ada tak orang menggaduh-gaduh dakwah? Hai. Bapak Ibu ada itu. Makanya apalagi kalau yang berdakwah itu menentang penguasa, selesai itu. Namanya ibu yang cantik. Ya. Kalau bantuannya rancak apa nih? Cuman barang ini melesat. Jadi itu pun dan maaf Bapak Ibu ya, dan itu pun sebuah pelajaran bahwa tidak
cantik itu orangnya Jadi apa-apa ibu-ibu kalau kamu mencari menantu, jangan cuma fokus kepada rancaknya saja. Sama lagi laki-laki, kau juga bu, ya bu. Kalau tidak semua yang cantik itu baik, maka tidak semua yang ganteng juga baik. Karena sorry ibu ya. Ibu-ibu kau jangan kakak aku dong, kenapa? Kenapa? Karena itu tidak jaminan. Tapi kan kadang-kadang jawab dibilang kan itu hanya condong mata rancak. Ya. Ulah rancak ini baru orang larangi sudah ada kan? Ya, silahkan pilih yang cantik, tapi jangan lupa utamakan agamanya gitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah, jadi kompaklah Abu Lahab dengan istrinya yang bernama Ummu Jamil untuk menggagalkan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwah masih sifat sirriyah. Jadi dakwah Nabi itu dibagi dua tuh. Ada sirriyah, ada jahriyah atau jahiriyah. Apa itu sirriyah? Ya sembunyi-sembunyi. Nabi tiba mandok-mandok ke kelompok ego, sudah tuh pulang lo balik gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perjalanan dakwah Nabi. Ada sekitar ini Bapak Ibu bahwa cara Allah menurunkan wahyu itu ada sebanyak 7. Yang pertama Bapak Ibu disebutkan berupa ar-ra'yus sidqiyah atau sidqiyah, yaitu dalam bentuk mimpi. Makanya Bapak Ibu, mimpi Nabi itu sebuah kebenaran. Kalau mimpi kita jadi orang awak mimpi itu bunga lalu. Cuman saya orang awak ada percaya ke mimpi. Betul kan? Iya, orang cari beti sesuatu. Kan beti kan mimpi malam mimpi kerja ulang. Akal kerja ulang pada nama cik. Orang gilu tanya mana? Bapak Ibu, kecil abot dia namanya. Tapi ambil calik di tengah masyarakat, di keluarga juga ada macam mimpi itu. Ibu-ibu lalu sebenarnya lama mimpi lu malam tuh. Mimpi awak gigi dia teh tangkal. Siapa mati? Itu dia. Siapa mati dong. Di kecilnya orang yang disayang mati. Kecil laki mati laki jadi gitu. Awal lu dua kemana pagi itu tak baik air. Itu kan sana minum. Malam lalu kecil bini lalu pak dia kecil laki bakaru lah itu. Mimpi darah, mimpi getir tak karu pak. Kecil orang tua tu udah mati. Kecil laki juga mati jadi. Kadang-kadang orang awak orang kecil tak bapak. Tidak betul itu. Ya, mimpi kita itu cuma sekedar ya, kalaupun dikatakan bunga tidur boleh, tapi kalau Bapak Ibu bermimpi yang buruk-buruk, apa yang akan kita lakukan kata Nabi sebaiknya? Cinta Bapak-bapak yang kita ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau mimpi dirancak, kesinta kita ucapkan masya. Kasih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang pertama dalam bentuk ar-ru'yatus shadiqiyah, yaitu dalam bentuk mimpi yang benar. Yang kedua Bapak Ibu dalam bentuk dibisikkan oleh malaikat ke dalam telinga beliau. Nah ini salah satunya. Sesungguhnya Ruhul Kudus, Bapak Ibu tahu Ruhul Kudus itu gelar malaikat Jibril. Nah apa cek Bapak Ibu mau saya sampaikan? Sesuatu kalau sudah berkait dengan Al-Quran akan mulia dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu, malaikat Jibril itu diberi tugaskan mengantarkan wahyu. Sebelum mengantarkan wahyu, namanya cuma malaikat Jibril saja. Tapi sejak bertugas mengantarkan wahyu kepada Nabi, naik statusnya menjadi Ruhul Kudus. Makkah dan Madinah itu kan Bapak Ibu kota yang biasa-biasa saja. Tapi sejak Al-Quran diturunkan ibu dan bapak, dia menjadi haramain. Apa itu haramain? Dua kota yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena di situ Allah turunkan Al-Quran. Dan itulah sebabnya diantaranya, makanya orang-orang kafir tidak boleh masuk ke kota suci.
suci. Kenapa mereka tidak masuk kota suci? Kenapa? Karena sebab pertama Allah telah ini kenapa kata Allah mereka itu maaf najis. Atau maksudnya Bapak Ibu Abu Malik Lana bahkan nanya belum mengucap dia Imam Masjid Istiqlal Nazrullah itu mencium kepala paus. Jujur Pak, kata-kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innal musyrikina najasun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik kafir itu najis, kata Allah. Di nazar itu di kondoknya kepala orang. Ciamu itu setengah-tengah orang tuh. Mana itu mereka dicium, rancak cium kepala nak yatim masuk surga, betul tak? Bapak. Kecil Pak Haji, Ustaz dengan profesor itu, iya lu nak. Cuman profesor dan bodohnya itu Pak Haji. Iya, profesor. Jadi Allah katakan Bapak Ibu itu keliru. Kenapa? Karena Allah mengatakan maaf ini bahasa agama kita yang lain jangan merasa tersinggung pula. Ini kadang-kadang kan Bapak Ibu tersinggung kan betul kalau tersinggung kalau dia dikatakan najis maka syariatnya bahan. Itu masuk Islam itu sama dengan cerita kafir kan. Qul ya ayyuhal kafirun, coba terjemahkan. Katakan Muhammad wahai orang-orang. Nah, kecil ganti betul ada caranya wahai orang-orang non muslim. Alur lah. Ada cerita kafir ya kafir. Wahai orang-orang yang ingkar, Pak. Ingkar itu masih dilembutkan juga tuh Pak Haji. Jangan dilembutkan, tetap kafir ya kafir sama dengan itu. Innal musyrikina najasun. Orang-orang musyrik itu najis kata Allah. Maka kata Allah jangan izinkan mereka masuk di Makkah terus masuk ke Baitullah. Kenapa? Mereka itu najis. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ketika Makkah Madinah menjadi kota tempat diturunkan Al-Quran, dia menjadi kota suci. Apalagi kita kalau rajin bertilawah dan mempelajari, kita menjadi ashabul Quran, menjadi sahabatnya atau orang yang gemar membaca Al-Quran atau disebut dengan ahlul Quran. Kalau kita ahlul Quran, apa kemudian naik lagi tingkatannya menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah di bumi. Nah, Bapak Ibu, di dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya Ruhul Kudus siapa itu? Malaikat Jibril. Bapak Ibu menghembuskan bisikan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indah dalam berserta jangan keterlambatan. Meski kita mendorong kalian untuk meminta cara yang melakukan perbuatan maksiat. Artinya Bapak Ibu bahwa Allah menyampaikan syariat itu atau ajaran agama termasuk juga Al-Quran itu dengan cara yang kedua melalui bisikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang ketiga, Jibril pernah turun menemui Rasul dalam bentuk rupa laki-laki biasa, ya, mengantarkan wahyu. Dan yang keempat dalam bentuk bunyi gemericik lonceng dari gunung Palembang. Suatu kali Bapak Ibu Nabi sedang datang untuk beliau Al-Qaswa. Jadi Nabi punya unta yang sangat bagus. Kalau menurut Ambo, kalau kendaraan kini itu Alparanya kini. Al-Qaswa itu Bapak Ibu unta yang paling bagus. Bulunya enggak warnanya enggak keemas-emasan. Ragunya jadi tanyuan. Bapak Ibu, ya kalau istilahnya kalau kita begini Alpar lah kalau untuk kondisi untuk ini gitu. Jadi itu milik Rasulullah. Terus ada datang untuk Bapak Ibu, turun Jibril mengantarkan wahyu dalam bentuk bunyi gemericik lonceng. Dan itu paling baik Nabi. Sampai-sampai Bapak Ibu Nabi terduduk itu merunduk Nabi. Kenapa begitu beratnya pesan yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, Jibril dalam bentuk aslinya. Apa yang diceliak Nabi ketika dalam buah Hira. Kemudian yang keenam disampaikan kepada Nabi saat beliau berada di atas langit ketika Mi'raj itu. Dan terakhir yang ketujuh, Bapak Ibu, tanpa perantaraan malaikat sebagaimana Allah berbicara pada Musa pada bin Imran ketika itu. Dalam Musa alaihissalam. Dan Bapak Ibu, cuman yang ketujuh itu ada perbedaan pendapat para ulama bahwa
Allah mengecek langsung jo Nabi Muhammad itu ada perbedaan pendapat, tapi jo Nabi Musa benar. Karena Allah mengecek jo Musa itu kan langsung wa kallamallahu Musa taklima. Di mana terjadinya itu di lembah Tursina. Jamaah yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang tata cara turunnya wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah. Nah, setelah wahyu itu diturunkan oleh Allah, Nabi melakukan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan 3 tahun itu mendok-mendok Bapak Ibu. Mendok-mendok tamui seseorang, tamui kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di dakwah secara sirriyah itu atau secara rahasia tersebut itu menghasilkan beberapa orang pengikut yang nanti disebut sebagai, kalau di dalam diterjemahkan artinya termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Aduh cek Bapak Ibu lupa mau jalihan. Anak Nabi baru orang sadanya dengan Siti Khadijah. Seluruhnya 7 ya. Kalau dengan Siti Khadijah 6 menjadi 7, nanti dengan anak beliau dengan Maria Qibtiyah wanita Mesir. Bapak Ibu yang laki-laki berorang anak Nabi, nanti persoalan dakwah 3 ya. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Hashim, Bu Husain. Husain anak Nabi? Itu namanya lomba campur untung untuk kecaman. Tapi dah ada buat terima kasih dijawab. Kalau bantu kan tak bisa lo lihat. Jadi anak Nabi yang laki-laki itu Ibrahim, Qasim dan Abdullah. Ibrahim itu anak Nabi dengan Maria Qibtiyah atau Maria Qibti wanita Mesir. Yang dengan Siti Khadijah cuma 2, Abdullah dan Qasim. Maka Nabi sebut sebagai Abul Qasim. Bapak Ibu yang perempuan berapa orang? 4. Nah, ibu-ibu jawab cik, siapa semua anak Nabi dan perempuan? Kalau tak jawab, jiwa cik. 1 Siti Fatimah. Yang kedua Rukayah. siapa? Siti Rukayah. Kare-kare boleh kurang terang. Bapak Ibu, itu makanya berkatakan maaf ya, di situ perlu diulang kaji sejarah kembali. Anak Nabi yang perempuan yang pertama Siti Fatimah, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Zainab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak Nabi yang laki-laki kan meninggal sadurunge ketika tidak sampai dewasa. Dan tidak ada sampai dewasa. Kenapa Allah mewafatkan anak Nabi yang laki-laki? Menurut pendapat sebagian ulama, jangan ada nanti pewarisan kenabian. Karena ketika itu sistem pewarisan itu masih kuat. Dan itu kan sistemnya kan kerajaan. Kerajaan itu kan dari apa turun anak gitu. Pokoknya tidak ada yang hidup yang laki-laki. Yang perempuan Bapak Ibu hidup semuanya sampai gagah dan mereka juga turut memeluk agama Islam. Lalu Bapak Ibu dari yang barang iko mereka batigo meninggal ketika Nabi masih hidup. Surang yang meninggal beliau 6 bulan sesudah Nabi meninggal. Siapa yang surang ke beliau? Siti Fatimah. Jadi Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab itu meninggal beliau saat Nabi masih hidup dan anak Nabi semuanya masih Islam. Yang perempuan yang masih hidup ketika Nabi meninggal itu adalah Siti Fatimah. Bila beliau meninggal, Siti Fatimah meninggalnya nanti lebih kurang 6 bulan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, ketika dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi di antara yang disebut as-sabiqunal awwalun itu siapa? Anak-anak dan keluarga Nabi, termasuk juga Siti Khadijah. Dan ketika Siti Khadijah memeluk Islam, beliau betul-betul sepenuhnya membela dakwah Nabi dan luar biasa pembelaan beliau. Bahkan Bapak Ibu, harta Siti Khadijah yang luar biasa banyaknya itu, berapa banyaknya Ustaz?
Riwayat mengatakan Bapak Ibu sapatigo haratu yang ada di Makkah itu miliknya Siti Khadijah. Barang kayu gitu Bapak Ibu. Tapi beliau mempergunakan harta itu untuk membantu dakwah Nabi. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang mau mewakafkan hartanya untuk dakwah Nabi, berarti itu meniru perbuatan dari Siti. Dan insya Allah itulah harta yang akan mengantarkan pemiliknya menuju masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin yang oleh Allah dilebihkan harta, selain kita pakai untuk kebutuhan awak dan keluarga, pergunakan jualah untuk urusan dakwah Islam atau dalam bentuk-bentuk yang lain, pergunakan. Kenapa? Karena itulah yang klasifikasi maksud dengan dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain keluarga Nabi, yang termasuk juga memberi termasuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau bergelar As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Yang membenarkan. Kan, dan itu kejadian terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama membenarkan kan Abu Bakar, yang lain kan mempercayai Nabi. Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu secara logika kan tidak masuk di akal. Nabi berangkatnya Sanjo, taruh ke Palestina, dari Palestina naik taruh ke Sidratil Muntaha, masuk nanti ke Mustawa, bertemu juga Allah nanti itu di Mustawa tersebut. Pulanglah beliau. Nabi sampaikan kata Abu Bakar, Abu percaya kecil lain, Muhammad sakit kecil. Kenapa? Yusuf itu bisa menempuh perjalanan Mekah Palestina dalam semalam. Bapak Ibu, Mekah Palestina berapa jaraknya? Berapa sih? Kalian tahu? Mekah Madinah berapa kilo? Mekah Madinah 450 kilo. Itu Mekah Madinah. Mekah Palestina itu Bapak Ibu itulah Rasulullah ribuan, termasuk hitungan ribuan kilo itu. Makanya orang-orang Mekah ketika itu menolak. Kenapa? Enggak masuk di akal logik. Ya, wajar saya menolak. Kenapa? Mereka menerimanya juaka tidak dengan iman. Tapi ketika Nabi menggunakan kendaraan yang namanya burak, Bapak Ibu, burak itu gambarannya seperti apa? Ambo pernah mencari dulu Pak Bu di rumah Salam itu ada lukisan Kuda bersayap. Oh itu dia. Kuda bersayap, kepalanya bertanduk putih, pernah putih gitu kan. Bapak Ibu, itu gambaran burak yang dibuat oleh cerita Israiliyat. Israiliyat itu Bapak Ibu yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel dan banyak. Dan bahkan sejarah Nabi itu pun Bapak Ibu banyak karangan Israiliyat. Dan kita khawatir cerita itu tadi malam Bapak Ibu bahwa yang menceritakan Nabi Muhammad lahirnya Sesar itu di operasi itu pun cerita Israiliyat. Tidak ada beda Bapak Ibu pun sikon. Di sikon tidak ada dikatakan Nabi itu lahirnya Sesar. Berarti Ustaz itu mengambil cerita Israiliyat itu. Salah itu Bapak Ibu, tidak ada. Nah termasuk juga burak itu yang digambarkan seekor kuda dengan sayap warna putih pakai tanduk di kepala itu juga cerita. Bapak Ibu bukan. Burak itu dalam kitab Kejelekan nyo gadang daripada keledai, ketek daripada kudu. Gadang pada keledai, ketek pada kudu. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, kalau hadis katakan bahwa burak itu kalau nyo melangkah, sekali nyo melangkah kaki mukonya itu ujung di pancalian matonya. Itu dia burak. Jadi memang itu tunggangan khusus dan itu di atas maunya Allah. Jadi burak itu sekali melangkah di mau jauh pancaliannya di situ kaki mukonya. Kalau segitu jauh langkahnya wajar nggak tuh Bapak Ibu Islam terjadi dalam satu malam? Wajar. Kenapa? Karena tunggangan Nabi itu bukan sembarangan binatang. Sekali melangkah di mau jauh pancal di situ jauh kaki itu. Kalau segitu jauh itu Bapak Ibu tidak butuh waktu lama sampai di Palestina itu. Nah itulah ceritanya burak tersebut. Dan yang termasuk pertemuan itu siapa? Ya Abu Bakar. Abu Bakar termasuk kelompok orang-orang pertama yang menerima kebenaran Islam
yang seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga nanti Bapak Ibu Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam masih dalam usia anak-anak atau kanak-kanak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah sedikit informasi sejarah Nabi tentang dakwah Nabi yang dilakukan secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, dan dilakukan Nabi di Mekah selama lebih kurang 3 tahun. Nah, nanti kita akan cari oleh Bapak Ibu, nanti dengan dakwah Nabi secara terang-terangan. Cara Nabi dakwah, dan kemudian Bapak Ibu apa yang menyebabkan itu terjadi. Insya Allah kalau Allah izinkan kita akan lanjutkan penjelasan pun nanti di pertemuan kita di bulan yang akan datang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, karena kita bisa salat sunat Isra atau syuruk, maghrib ini sebaliknya. Setelah kita bisa salat sunat Bapak Ibu, itulah sedikit ringkasan sejarah tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita Bapak Ibu, kamu mohon bagi yang belum paham, tolong bedakan nanti makna kata-kata maulid dengan maulud. Sudah bisa membedakan? Beda maulid Nabi jo maulud Nabi. Itu terkait dengan sejarah. Kalau maulid Nabi kelahiran. Kalau maulud Nabi berarti lupa je kaji ya. Perbedaan maulid dengan maulud. Kalau disebut maulid Nabi berarti bicara tentang sejarah kelahiran Nabi. Kalau sejarah itu sinyorpet itu tanggal, hari, tanggal, bulan dan tahun. Kalaupun akan ditambah cek lain pembahasannya tentang kejadian yang mengantarkan kelahiran seseorang. Jadi kalau bicara tentang hari, tanggal, bulan dan tahun yang kejadian itu namanya maulid Nabi. Tapi kalau disebut maulud Nabi berarti bicara tentang orang yang lahir. Nabinya yang dibicarakan, pribadi nabinya yang dibicarakan. Nah, ada cek lain. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bahwa Nabi itu secara lahiriah fisik beliau, kitab yang bagus itu namanya Syarah Sama'il Muhammadiyah. Di situ lengkap tuh Bapak Ibu. Warna kulit Nabi itu apa, panjang rambut Nabi itu bara, muka Nabi itu ba'a, kemudian tinggi Nabi itu bara, Nabi kalau berjalan ke atas tubuh lengkap di situ saja itu. Nama kitabnya Syarah Sama'il Muhammadiyah. Bagus Bapak Ibu. Bagus. Nah, kalau sejarah Nabi itu yang bagus. Itu kitabnya Rahiqum Maktum Sirah Nabawiyah. Dan terakhir kalau Bapak kuliah aku menyarankan Bapak Ibu kalau lihat Dorasaki balilah buku kuncinya bahasa Indonesia. Setidak-tidaknya itu menjadi jawaban awak nanti ke Allah karena kita sayangkan Nabi. Umar Muhammad ya Allah, saya kepada Nabi ya, apa buktinya ya Allah? Engkau lagi yang merasa yang kembali buku ya Allah, itu yang mau baca walaupun tidak kata baca minimal kita lah memiliki keinginan untuk mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dan itu sudah diterjemahkan. Itu isinya saat ini tentang sejarah Nabi. Tapi kalau tentang pribadi Nabi mana, cara makan, cara duduk, cara jalan, kalau Nabi jaga bahasa sikap beliau Bapak Ibu itu ada di kitab namanya Syarah Sama'il Muhammadiyah. Mungkin tidak setabah ke mana dong kitabnya, ada punya kitab itu Bapak mungkin 2-3 kalau kitab itu. Nah, jemaah rahmati Allah, gurunya buku itu Bali atau yang pertama supaya kita tidak murah didicuh di orang tentang sejarah Nabi. Sebab ya kadang-kadang yang berceramah pun kadang Bapak Ibu tidak merujuk ke kitab akhirnya hasil sabu-sabu saja gitu. Jadi jemaah yang hormati dan memuliakan, ikut saran saja Bapak Ibu supaya kita tidak keliru dalam memahami sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu itu beda maulid dengan maulud. Kalau maulid Nabi berarti bicara tentang sejarah Nabi itu, kelahiran Nabi, hari, tanggal, bulan dan tahun dan kejadian-kejadian. Sementara kalau maulud Nabi bicara tentang Nabi yang lahir, Nabi mana yang dibicarakan? Secara fisika, secara pribadikah, secara akhlak beliau. Maka itu disebut dengan maulud Nabi. Makanya mengatakan Bapak Ibu, maulid dan maulud Nabi itu akan selalu ada dari bulan ke bulan. Dan tidak
tidak terbatas cuma di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Kalau Maulid Nabi kita bicara sejarah hidup Nabi, berarti kan boleh kapan saja. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, itulah pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Setidak-tidaknya menambah pemahaman keilmuan kita tentang sejarah hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lagi bertambah ilmu sepagi kok? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian saja. Ada pertanyaan? Pas? Bu pas kok biar tidak bu. Tapi begitu pulang nak. Yo. Cuman sekitar dulu Bapak Ibu deh. Walaupun kajian kita ke depan tetap dalam kajian sirah nabawiyah, karena baca dia jarang ustaz yang menyampaikan kajian itu betul atau salah? Ya kan? Silia berganti secara masih komor sejarah diizinkan namun Bapak Ibu menyampaikan itu kepada kita bersama. Ya nanti kita sejuk kajian dan kita tidak fokus di sejarah. Kita akan mengkaji hikmah di balik itu. Banyak pelajaran gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ingin bertanya tidak mesti itu masalah sejarah. Silakan mungkin yang kita jaga juga tidak ada halangan. Kenapa? Karena kita akan tetap dalam konteks mempelajari Islam secara keseluruhan. Artinya boleh bertanya persoalan masalah yang lain yang masih bersifat kajian-kajian secara Islam. Tidak begitu dan itu tidak terlarang. Demikian karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kifaratul majlis. Berkenan Bapak Ibu mengiringi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih banyak-banyak. Amun duduk di situ bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan awak di dalam saji itulah yang menyebabkan kita nanti di akhirat bersama-sama pun dimasukkan Allah ke dalam surga dan dihisab sama sekali berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tak bisa kita salat isyarat atau syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.